Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, Nama saya Agung Prasojo. Nama saya Hani Alfia. Nama saya Hilman Sahman. nama saya Hulaima. Saya Natasha Septianti. Nama saya Margion Helvivioni. Nama saya Kristi Ambarwati Pradoso. Saya Francis Eka Tresen Suwardi. Kami dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan tentang Jenis-jenis endapan. Endapan mineral atau mineral deposit merupakan suatu konsentrasi mineral pada kulit bumi yang terbentuk secara alamiah dan berada di wilayah yang terbatas. Beberapa macam endapan mineral, diantaranya endapan magmatik, endapan hidrotermal yang terdiri dari endapan epithermal, endapan porfiri, endapan skarn, endapan VMS, endapan sedex dan endapan MVT, endapan sedimenter, dan endapan weathering. Endapan magmatik ialah suatu jenis endapan yang terbentuk akibat dari proses magmatisme. Jenis endapan ini sangat bergantung pada kehadiran sumber unsur, media transportasi, dan tempat jebakan mineral terkonsentrasi. Endapan magmatik sangat berkaitan erat dengan proses evolusi magma yang naik ke atas kerak bumi, mengalami kristalisasi dan membentuk batuan beku. Adapun proses-proses magmatisme yang membentuk jenis endapan ini antara lain ialah fractional crystallization, crystal settling, gravitational settling, magmatic segregation, dan immiscibility. Adapun contoh endapan mineral ekonomis yang terbentuk akibat proses magmatisme ialah kimberlite. Kimberlite merupakan salah satu endapan mineral ekonomis yang merupakan sumber penghasil intan, merupakan jenis batuan yang berasal dari magma yang bersifat ultra basah, berukuran halus, serta terbentuk 150 km di bawah permukaan bumi. Selain kimberlite, jenis endapan mineral yang dapat terbentuk akibat proses magmatisme ialah endapan kromit, endapan Re atau rare earth element, serta endapan Pge atau platinum group element. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang larutan hidrotermal. Larutan hidrotermal adalah larutan panas bumi yang bersuhu 50 sampai 500 derajat Celcius yang berasal dari dalam bumi, yaitu merupakan cairan magma sisa yang kemudian bergerak ke atas dengan kaya akan komponen-komponen kation dan anion. Pembentukan mineral biji yang terbentuk pada tekanan yang relatif tinggi, kemudian larutan sisa magma ini mengguma mineral yang telah ada sebelumnya dan membentuk mineral-mineral tertentu. berdasarkan tipe dan modelnya, endapan hidrotermal terbagi atas beberapa jenis, yaitu ada endapan epithermal. Endapan ini terbentuk di kedalaman yang dangkal, yaitu sekitar 1-2 km dengan temperatur 150 sampai 300 Celcius. Kemudian endapan ini umumnya dijumpai di busur vulkanik yang dekat dengan permukaan. Struktur dan tekstur khusus dari endapan ini ada koket, coliform, crustiform, comb, dan vagiquasa. Endapan epithermal terbagi atas dua tipe yang berdasarkan tingkat sulfidanya, yaitu endapan tipe high sulfidation dan low sulfidation. Endapan tipe high sulfidation ini memiliki kadar sulfida yang tinggi, yang dimana terbentuk pada sistem vulkanik hidrotermal oleh adanya reaksi antara lautan panas oleh magma dan air meteorit. Dan endapan tipe low sulfidation itu memiliki kadar sulfida yang rendah, yang dimana dia terbentuk oleh penurunan tekanan dari lautan yang mencapai permukaan. Dan ketika mencapai permukaan, lautan ini akan keluar dalam kristal. Endapan hidrotermal dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya itu endapan porfiri. Endapan porfiri adalah salah satu jenis endapan hidrotermal yang penyebarannya sangat luas dan dijumpai pada batuan beku yang bertekstur porfiritik dengan komposisi asam sampai dengan. Baiklah, adapun karakteristik dari sistem endapan porfiri yang membedakan dengan sistem endapan hidrotermal lainnya. Yang pertama, tubuh biji biasanya berasosiasi dengan intrusi atau dike. Yang kedua yaitu dijumpai pada zona stopwork. Alterasi yang biasanya dijumpai berupa zona alterasi potasik, zona alterasi silisit atau filik, dan zona alterasi propilitik. Selanjutnya itu model endapannya cenderung berbentuk konsentrik atau mengikuti tubuh Pluton.
Berdasarkan mineral biji yang dihasilkan, endapan porfiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tembang porfiri atau porfiri copper. Yang kedua itu molybdenit porfiri atau porfiri molybdenit. Yang ketiga itu tin porfiri atau porfiri Sn. Yang keempat yaitu wolfram porfiri atau porfiri W. Tekstur khas dari endapan sistem porfiri yaitu adanya urat-urat yang relatif lebih kecil saling memutu yang disebut dengan stalk bone. Endapan porfiri berkembang di atas dapur magma yang luas pada kedalaman 5-15 km yang merupakan tempat pertemuan antara panas dari intrusi batuan beku porfiritik. Kelas selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tipe endapan skan. Skan biasa istilah yang digunakan untuk batuan yang didominasi oleh mineral kalsilika. Nah, yang terbentuk oleh proses replacement atau pergantian dari batuan yang bersifat karbonat selama proses metamorfisme atau kontak proses metamorfisme antara intrusi yang berasal dari intrusi batuan beku. Skan dapat terbentuk selama proses metamorfisme regional ataupun kontak. Proses terjadinya endapan skan melibatkan proses metamorfisme kontak yang bertemperatur tinggi. Magma yang kaya akan silika mengintrusi batuan sedimen yang kaya akan karbonat, seperti contohnya batu gamping. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang endapan VMS. Nah, endapan VMS adalah kumpulan mineral sulfida dalam bentuk perlapisan yang dibentuk oleh hasil presipitasi larutan hidrotermal permukaan ataupun dasar samudera pada zaman purba ataupun yang masih sedang berlangsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi endapan VMS. Nah, jadi guys, ada tiga klasifikasi endapan VMS. Yang pertama yaitu Kroko tipe atau tipe Kroko, tipe Besi, dan tipe Cyprus. Tipe endapan Kroko ini terbentuk pada lingkungan cekungan busur belakang yang terbentuk akibat subduksi. Baiklah, selanjutnya yaitu tipe endapan Cyprus. Nah, endapan ini tidak begitu luas dengan grade yang menengah. Endapan ini juga kaya akan tembaga dan zinc. Selanjutnya yaitu Besi type. Nah, endapan ini terbentuk dalam lingkungan campuran sedimen silicic-klastik sampai vulkanik berupa serpih, grewek, dan batu pasir. Endapan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, kita akan membahas tentang endapan sedex. Endapan sedex merupakan singkatan dari sedimentary exhalative. Endapan sedex merupakan endapan sulfida yang terbentuk dari larutan hidrotermal yang kaya akan Cu, Pb, Zn, Ag, dan Ba yang naik ke permukaan melalui rekan-rekahan yang dibentuk oleh struktur atau graben ke permukaan dan terendapkan. Endapan sedex ini dijumpai dalam bentuk lapisan yang merupakan hasil dari perselingan lead dan zinc pada cekungan sedimen dengan sistem urat submarin pada larutan hidrotermal atau endapan replacement pada larutan hidrotermal yang terbentuk dalam kedalaman yang dangkal pada bawah laut. Nah, mineral utama dari endapan ini yaitu sphalerit dan galena yang merupakan sumber utama dari lead dan zinc. Tipe endapan sedex ini dijumpai pada daerah yang dikontrol oleh continental margin, terutama pada cekungan-cekungan intrakontinental dan biogeosinklin yang berumur Praterozoik dan Paleozoik. Leach dan kawan-kawan membagi lingkungan tektonik endapan sedex menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu intercontinental rift system yang berkembang dari adanya extension pada busur belakang. Kemudian yang kedua itu continental rift floor by oceanic crust, dan yang ketiga yaitu rift passive continental margin. Baiklah, itulah sekian dari pemaparan dari endapan sedex. Saya serahkan kepada rekan saya yaitu Margion. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang endapan Mississippi Valley Type atau biasa disebut dengan endapan VMT. Endapan
endapan VMT adalah endapan biji yang kaya akan Pb dan Zn yang terbentuk adanya presipitasi dalam sebuah cekungan sedimen yang disusun oleh material karbonat seperti limestone dan dolostone. Endapan VMT ini dicirikan oleh beberapa hal. Yang pertama itu suhu pembentukannya sekitar 100 sampai 150 derajat Celcius. Yang kedua itu bersifat epigenetik, yang artinya endapan ini terbentuk pada sebuah cekungan sedimen yang disusun oleh batu gamping dan dolostone. Yang ketiga itu terbentuk akibat adanya proses presipitasi yang bersifat salinen. Yang keempat itu dijumpai adanya mineral pengotor seperti barit dan fluorit. Kemudian contoh dari mineral endapan VMT ini yaitu ada 4. Yang pertama galena, sphalerite, pirit, dan markasit. Pada umumnya endapan VMT ini berkembang pada daerah kontinen yang luas, pada formasi batuan terutama yang berumur Devon sampai Permian, Kapur sampai Tersier, di mana tempat terjadinya kontak dalam skala regional yang besar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai endapan sedimenter. Endapan sedimenter adalah tipe endapan mineral ekonomis yang terbentuk melalui proses sedimentasi, termasuk presipitasi unsur-unsur tertentu pada lingkungan sedimen tertentu, baik dengan atau tanpa bantuan organisme. Yang termasuk ke dalam endapan sedimenter ada beberapa, yaitu banded iron formation, endapan placer, endapan evaporasi, endapan weathering, endapan laterite, dan endapan spurgeon. Saya akan menjelaskan endapan weathering. Endapan weathering adalah endapan yang terbentuk akibat adanya proses pelapukan secara kimiawi pada batuan yang mengandung biji mineral ekonomis dan membentuk soil atau yang disebut dengan laterite. Laterite dapat dibagi menjadi beberapa endapan, yaitu endapan bauksit, endapan nikel laterite, dan endapan supergene enrichment. Yang pertama adalah endapan bauksit. Bauksit adalah suatu endapan laterite yang terdiri dari aluminium hidroksida yang mengandung biji utama dari aluminium. Genesis endapan bauksit yaitu pada field 6, di mana ditunjukkan interaksi antara pH dan pH serta air tanah yang memegang peranan penting dalam pembentukan biji bauksit. Yang kedua adalah endapan nikel laterite. Endapan nikel laterite terbentuk dari proses pelapukan batuan ultramafik, di mana air permukaan meresap sampai pada zona saprolit yang akan melarutkan mineral-mineral tidak stabil seperti olivin dan piroksin, serta membawa unsur-unsur seperti nikel, Si, dan Mg, yang pada akhirnya akan diendapkan ketika mengalami proses netralisasi oleh batuan dan tanah di sekitarnya, membentuk yang namanya mineral garnierit atau mineral pembawa ini. Profil lapisan nikel laterite dimulai pada lapisan tanah penutup atau overburden, lapisan limonit, lapisan saprolit, dan lapisan petrol. Yang ketiga adalah supergene enrichment. Supergene enrichment merupakan hasil dari proses hidrolisis dan oksidasi dari mineral-mineral sulfida yang berada di bagian atas dari profil pelapukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada kakak-kakak asisten yang telah meluangkan waktunya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semester depan.